Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan logbook magang saya selama 7 hari di Seblak Besti. Dengan saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Moh Sofyan, SPD, MSc. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Adinda Dewi Khotifah dengan NIM 225000033 dari kelas Kewirausahaan L, Program Studi, Bimbingan dan Konseling. Tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman, selamat menyaksikan. Tempat magang saya magang di Seblak Besti dengan beralamat di Jalan Raya Belega, Kedundung, Galisan, Patarman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Di situ saya magang di tempat Seblak Besti dengan berbagai menu. Ada seblak, cireng, dimsum, lalu pangsit pedas, bakso aci, dan lain sebagainya. Oke baik, di sini saya akan mendeskripsikan proses magang saya dari hari pertama sampai hari terakhir. Yaitu pada hari pertama pada tanggal 10 November 2024 dengan kegiatan saya menyiapkan bahan-bahan tambahan untuk topping seblak. Dengan pendeskripsian pada kegiatan hari ini atau pada magang pertama ini, saya dilibatkan dalam proses persiapan berbagai bahan pelengkap yang digunakan sebagai topping seblak. Seperti halnya persos-sosisan, mie, telur, sayur-sayuran, jamur enoki, ceker, dan sayap ayam, serta juga berbagai macam dari kerupuk. Oke, selanjutnya lanjut pada magang yang kedua, yaitu pada tanggal 17 November 2024. Kegiatan yang saya lakukan pada magang kedua ini yaitu saya membuat dan menggoreng cireng hingga setengah matang. Nah, dari kegiatan tersebut saya deskripsikan bahwasanya pada kegiatan hari ini atau pada magang kedua ini dimulai dengan saya membuat adonan cireng yang dapat dikatakan cukup banyak, dan lalu saya menggoreng cireng tersebut dengan hati-hati dan juga memastikan bahwa cireng yang digoreng hanya setengah matang, sehingga ketika ada customer atau pembeli yang ingin membeli cireng, saya akan menggorengnya kembali hingga matang. Oke, untuk selanjutnya pada magang hari ketiga, yaitu kegiatan yang saya lakukan pada magang ketiga, saya membantu untuk promosi di sosial media saya. Pendeskripsian dari kegiatan yang saya lakukan yaitu pada kegiatan hari ini atau pada magang ketiga yang saya lakukan, saya terlibat dalam promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Juga dengan saya membantu promosikan di sosial media itu dapat membantu banyaknya pelanggan atau pembeli yang berdatangan kepada Seblak Besti. Pada magang ketiga ini saya juga belajar cara mengambil foto makanan yang menarik dan memberikan caption yang kreatif sehingga menarik pelanggan untuk bertanya kepada saya itu lokasinya di mana. Selanjutnya yaitu pada magang hari keempat, yaitu pada tanggal 27 November 2024. Pada hari ini atau pada tanggal tersebut, kegiatan yang saya lakukan yaitu saya memasak seblak sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Nah, pada kegiatan hari ini atau pada magang keempat ini, saya mulai dilibatkan dalam proses memasak. Saya diajarkan bagaimana sih cara menjaga rasa yang tetap konsisten meskipun pelanggan memilih variasi yang berbeda-beda atau dengan bahan yang berbeda-beda. Misalnya ada yang ada yang ingin level sedang atau level 1, 2, 3 gitu. Dan untuk pilihan topping seperti kerupuk, persos-sosisan itu sangat bermacam-macam. Selanjutnya yaitu pada magang hari kelima yang saya lakukan pada hari itu, saya membantu memasak 10 porsi pesanan seblak.
Nah, pendeskripsian dari kegiatan yang saya lakukan, yaitu kegiatan yang saya lakukan pada hari ini, saya bertugas membantu untuk menyiapkan 10 porsi pesanan seblak yang dipesan oleh pembeli. Nah, kegiatan ini dimulai dengan saya mempersiapkan bahan-bahan utama yang pembeli pilih dan diserahkan untuk dimasak. Nah, seperti kerupuk, sayurannya seperti sawi, terus juga jamur enoki dan beraneka sosis serta telur, serta dicampur dengan bumbu halus khas dari seblak Besti sendiri. Semua bahan dimasak hingga matang sempurna sambil saya rasakan apakah rasanya sesuai dengan yang dimiliki oleh atau sesuai dengan yang diminta oleh pembeli. Dan juga saya harus memastikan bahwasanya rasanya itu juga harus sesuai dan tidak keasinan ataupun tidak kemanisan. Oke, selanjutnya pada magang hari ke-6, yaitu pada tanggal 30 November 2024. Kegiatan yang saya lakukan pada hari ini yaitu saya melayani pembeli dan memotong persosisan sebelum dimasak. Pada hari ini, kegiatan yang saya lakukan atau kegiatan magang hari ke-6 yang saya lakukan yaitu saya bertugas melakukan 2 kegiatan. Yang pertama saya melayani pembeli dan yang kedua saya mempersiapkan bahan masakan berupa memotong persosisan. Nah, saya membantu pelanggan untuk memilih menu sesuai dengan referensi mereka dan juga menjelaskan tingkat kepedasan. Setelah itu menjelaskan harga-harga dari sosis yang dijual. Setelah itu saya menghitung harga pertoppingan seblak yang dipilih oleh pembeli dan saya melakukan pemotongan berbagai topping persosisan. Misalnya membeli sosis itu atau pentol itu saya dipotong kecil-kecil. Nah, juga di situ kan juga ada sayur. Nah, saya juga memotong sayuran sawi menjadi beberapa bagian. Setelah itu saya masak. Oke, baik. Selanjutnya pada magang hari ke-7, kegiatan yang saya lakukan yaitu saya membuat dimsum. Nah, deskripsi dari kegiatan yang saya lakukan yaitu pada hari ini saya bertugas untuk membuat dimsum sebagai salah satu menu tambahan dari seblak Besti. Nah, kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama dimulai dengan mempersiapkan bahan-bahan utama untuk adonan dimsum. Setelah itu, dimsum yang telah terbentuk dimasukkan ke dalam sebuah panci lalu dikukus kurang lebih 1 jam. Setelah itu tunggu dimsum hingga matang dengan sempurna. Dan juga ketika ada pembeli yang ingin membeli dimsum, saya membantu untuk menyajikan dimsum tersebut dengan ada 2 pilihan yaitu dimsum mentai sama dimsum yang ori. Oke, selanjutnya yaitu rekapan wawancara saya dengan pemilik seblak Besti. Yang pertama, persiapan modal dan perencanaan. Menurut hasil wawancara dari pemilik seblak Besti ini, diawali dengan menyusun perencanaan yang matang, termasuk menentukan konsep menu khas dan target pasar yang sesuai. Modal awal yang diperoleh dari tabungan pribadi dengan alokasi waktu untuk kebutuhan yaitu sebesar 35 juta. Yang digunakan sebagai tempat usaha, pembelian peralatan dapur, misalnya kompor, wajan, dan perlengkapan masak lainnya. Yang ketiga ada pengadaan bahan baku awal, misalnya bumbu, kerupuk, dan bahan pelengkap persosisan. Dan yang keempat yaitu promosi pada awal, yaitu pembuatan spanduk. Selanjutnya yang kedua yaitu pengadaan dan penataan toko. Memilih pemasok bahan baku yang berkualitas dan terpercaya untuk menjamin rasa serta kualitas dari produk. Nah, pengadaan ini dilakukan dalam jumlah yang cukup untuk seminggu guna menghindari pemborosan atau kekurangan stok. Penataan toko ini dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan dari pembeli atau pelanggan
Area memasak dan area pelanggan dirancang terpisah untuk menciptakan suasana yang bersih dan rapi. Meja dan kursi ditata sederhana namun sangat menarik, sehingga pengunjung tertarik untuk datang kepada Seblak Besti. Dan juga untuk menu ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan, dengan menyediakan beberapa banyaknya spanduk atau banner yang terpajang di sekitar Seblak Besti. Selanjutnya yang ketiga yaitu persiapan pembukaan toko. Untuk menarik perhatian, pembukaan Seblak Besti dilakukan dengan menawarkan promosi yang spesial. Misalnya dengan diberi diskon pembelian pertama atau paket hemat, dan juga ada diskon pada saat pemilik sedang berulang tahun. Nah, Seblak Besti ini juga memanfaatkan media sosial untuk menarik atau mengundang pelanggan untuk datang ke tempat Seblak Besti. Tidak hanya di wilayah tempat tinggal saya saja yang tahu keberadaan dari Seblak Besti, tetapi sudah sampai ke kabupaten-kabupaten, lintas kabupaten lainnya atau lintas kecamatan lainnya. Dan juga Seblak Besti ini sudah tidak asing terdengar bagi pelanggan yang sangat jauh. Selanjutnya yang keempat yaitu pelayanan pelanggan dan merestock bahan yang telah habis. Pelayanan pelanggan menjadi prioritas utama kami sebagai dari bagian dari Seblak Besti. Setiap pelanggan disambut dengan ramah dan diberikan penjelasan terkait beberapa menu, dengan misalnya tingkat kepedasan serta harga dari persosisan atau pertopingan dari Seblak Besti yang kami miliki. Proses penyajian dilakukan dengan cepat untuk menghindari antrian sangat panjang. Pengelolaan stok dilakukan secara berkala. Barang yang habis segera diidentifikasi melalui catatan harian. Dan bahan-bahan segera dibeli ulang dari pemasok yang terpercaya. Dan juga selalu memastikan bahwa stok itu selalu tersedia tanpa mengurangi kualitas yang ada. Yang kelima yaitu kendala yang dihadapi pada Seblak Besti. Selama menjalankan usaha, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu diantaranya yang pertama, harga bahan seperti cabai, kerupuk itu juga seringkali naik sehingga mengaruhi biaya produksi. Yang kedua, banyaknya usaha yang serupa di sekitar lokasi Seblak Besti, di mana menuntut inovasi agar tetap kompetitif dan tetap menjaga kualitas rasa yang dimiliki.